Tugas 1.3 A.6 Demonstrasi kontekstual Modul 1.3. Salam dan bahagia. Jumpa lagi dengan saya Carolina Vika Puspitasari, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Purbalingga. Apakah itu paradigma inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis perubahan. Inquiry apresiatif merupakan solusi strategi perubahan yang tidak dimiliki oleh pendekatan lainnya. Inquiry apresiatif mengaktualisasi potensi masing-masing individu dalam kelompok menjadi kekuatan yang luar biasa dalam melakukan perubahan. Bagja merupakan langkah-langkah yang mengikuti pendekatan inquiry apresiatif. Bagja terdiri dari 5 tahap, yaitu B. Buat pertanyaan, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, C. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. Visi saya sebagai guru penggerak adalah menjadi guru yang dapat mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, menjunjung tinggi toleransi dan cinta tanah air, serta memiliki kecakapan abad 21 untuk menjawab tantangan global. Penjelasan komponen visi yang saya ambil. 1. Berakhlak mulia menggambarkan profil pelajar Pancasila, dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Toleransi dan cinta tanah air menggambarkan profil pelajar Pancasila, dimensi berkebinekaan global, bergotong royong, dan mandiri. 3. Memiliki kecakapan abad 21 menggambarkan profil pelajar Pancasila, dimensi bernalar kritis, sekaligus menggambarkan bagaimana kita menuntun kodrat anak sesuai dengan alam dan zamannya. Prakarsa perubahan diri yang saya ambil yaitu berfokus pada aspek memiliki kecakapan abad 21 menggambarkan profil pelajar Pancasila, dimensi bernalar kritis, sekaligus menggambarkan bagaimana kita menuntun kodrat anak sesuai dengan alam dan zamannya. Berupaya untuk mewujudkan pembelajaran matematika yang inovatif dan menyenangkan untuk meningkatkan minat belajar peserta didik. Untuk mewujudkan misi saya, tahapan bagja yang saya lakukan adalah tahapan bagja yang pertama adalah B. Buat pertanyaan. Pertanyaannya adalah apa yang harus saya lakukan untuk menumbuhkan minat belajar murid dalam belajar matematika. Yang kedua, bagaimana mewujudkan pembelajaran matematika yang menyenangkan bagi siswa. Tindakan atau penyelidikan yang perlu saya lakukan untuk menjawab pertanyaan adalah 1. Membuat angket untuk menggali minat dan cara belajar yang sesuai bagi sebagian besar peserta didik dalam belajar matematika. Yang kedua, membaca berbagai literatur mengenai cara menumbuhkan minat belajar peserta didik. Yang ketiga, melakukan pengamatan dalam kelas serta melakukan analisis dan refleksi dari observasi yang dilakukan. Yang terakhir, berdiskusi dengan rekan sejawat terkait pembelajaran menyenangkan bagi peserta didik yang dapat menumbuhkan minat belajar siswa. Tahapan bagja yang kedua adalah A. Ambil pelajaran. Pertanyaan yang muncul adalah pembelajaran yang bagaimana, yang menyenangkan dan dapat meningkatkan minat belajar peserta didik. Siapakah rekan sejawat yang mempunyai pengalaman pernah melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan meningkatkan minat belajar peserta didik? Bagaimana saya dapat merekam dan mengambil pelajaran dari pembelajaran menyenangkan yang dilakukan teman sejawat saya?
Yang terakhir, modal dan keterampilan apakah yang sudah saya miliki dan membantu saya mewujudkan mimpi saya, mewujudkan pembelajaran matematika yang menyenangkan. Tindakan atau penyelidikan yang diperlukan, yang pertama, berdiskusi dengan teman sejawat, berbagi pengalaman mengajar tentang pembelajaran yang menyenangkan dan dapat meningkatkan minat belajar matematika. Yang kedua, kolaborasi pembelajaran dengan rekan serumpun agar memperoleh pengalaman bagaimana membuat pembelajaran matematika menjadi menyenangkan. Yang ketiga, mengidentifikasi modal atau kecakapan yang dimiliki guru untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan. Yang terakhir, mencari referensi dari berbagai sumber tentang pembelajaran menyenangkan yang dapat diterapkan di kelas. Tahapan bagja yang ketiga adalah G, gali mimpi. Pertanyaan yang muncul adalah, suasana pembelajaran seperti apakah yang akan saya rasakan ketika pembelajaran yang menyenangkan terjadi? Yang kedua, bagaimana gambaran pembelajaran jika murid berminat dan antusias belajar matematika? Yang ketiga, apa saja yang perlu dilakukan agar pembelajaran menyenangkan dapat terus berlangsung? Yang keempat, bagaimana perasaan saya ketika melihat siswa saya merasa senang dan antusias dalam belajar matematika? Yang kelima, bisakah saya memfasilitasi belajar siswa secara merata dan menyeluruh? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan adalah, yang pertama, membuat model atau skema pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Yang kedua, menyadari kodrat anak yaitu bermain dan bagaimana menyelaraskan kodrat anak tersebut dalam pembelajaran yang menyenangkan. Yang ketiga, melibatkan siswa dalam assessment for learning agar kita dapat senantiasa memperbaiki kualitas pembelajaran. Yang keempat, menjadikan kelas dan lingkungan sekolah menjadi tempat ternyaman untuk belajar. Yang kelima, membuat daftar kegiatan yang bisa dilakukan untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki agar tercipta pembelajaran matematika yang menyenangkan. Yang terakhir, mempraktekkan kegiatan tersebut secara berkelanjutan. Tahapan bagja yang keempat adalah jabarkan rencana. Pertanyaan yang muncul adalah, apa langkah awal sederhana yang harus dilakukan untuk mewujudkan pembelajaran matematika yang inovatif dan menyenangkan? Yang kedua, berapa lama target waktu yang dibutuhkan untuk mewujudkan pembelajaran matematika yang inovatif dan menyenangkan? Yang ketiga, langkah apa saja yang dapat ditempuh agar pembelajaran matematika yang inovatif dan menyenangkan dapat berlangsung secara berkelanjutan? Yang keempat, bagaimana indikator progres terwujudnya pembelajaran matematika yang inovatif dan menyenangkan? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan adalah, yang pertama, melakukan assessment for learning untuk mengetahui bagaimana pembelajaran matematika yang menyenangkan bagi siswa. Yang kedua, membuat lingkungan belajar dan suasana sekolah yang menyenangkan. Yang ketiga, membuat catatan khusus target yang ingin dicapai. Yang keempat, berkolaborasi dengan rekan guru sejawat dan kepala sekolah. Yang kelima, berdiskusi dengan wali siswa akan karakteristik peserta didik. Yang keenam, menyusun strategi pembelajaran matematika yang inovatif dan menyenangkan. Dan yang terakhir, melakukan refleksi baik dengan peserta didik maupun dengan kolaborasi dengan teman sejawat. Tahapan bagja yang terakhir adalah A. Atur eksekusi. Pertanyaan yang muncul adalah, siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan pembelajaran matematika yang inovatif dan menyenangkan? Yang kedua, bagaimana indikator sebuah pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan? Yang ketiga,
siapa saja yang akan mengamati dan memantau progres pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan. Yang keempat, bagaimana mengukur progres ketercapaian pembelajaran matematika yang inovatif dan menyenangkan. Yang kelima, siapa saja yang dapat membantu, menampung, dan membantu solusi dari permasalahan yang ada. Yang keenam, bagaimana rencana tindak lanjut agar senantiasa tercipta pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan. Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan adalah: yang pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat untuk menyusun strategi pembelajaran matematika yang inovatif dan menyenangkan. Yang kedua, melaksanakan strategi pembelajaran yang telah disusun secara konsisten dan berkelanjutan. Yang ketiga, ikut berperan aktif dalam terciptanya budaya positif di lingkungan sekolah. Yang keempat, kolaborasi dan berbagi praktik nilai baik dalam pembelajaran dengan guru lain. Yang terakhir, membuat lembar observasi untuk refleksi kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Salam dan bahagia. Sampai jumpa lagi dengan saya dalam video selanjutnya.